Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Viviana Fadila dengan NBI 14823000923. Di sini saya akan mempresentasikan ETS pemrograman berorientasi objek. Di sini saya menggunakan program dengan tema hotel. Nah, pertama-tama kita akan menentukan overriding-nya terlebih dahulu. Di sini tuh overriding yang digunakan sebelumnya di sini ada dua kelas induk ya, ada kelas hotel dan juga kelas tamu. Mereka berdua adalah kelas induk atau kelas parent gitu. Nah, untuk overriding yang digunakan di sini itu adalah fungsi atau metode dari kelas induk. Di sini tuh fungsinya yang digunakan yaitu def tampilan info. Dia diimplementasikan kembali pada kelas turunan. Nah, di file kamar ini ada dua kelas turunan, yaitu kelas kamar dan juga kelas reservasi. Kelas kamar, dia adalah turunan dari kelas induk tamu. Jadi, kelas kamar ini adalah kelas turunan ya. Atau kelas kamar ini adalah single inheritance, gitu. Nah, di sini tuh kelas kamar dia mengimplementasikan ulang atau mengoverriding dari fungsi kelas tamu ini tadi, yaitu def tampilkan info. Dia diimplementasikan lagi di kelas kamar, terus ditambahkan atribut baru yaitu nomor kamar, tipe kamar, dan harga total. Nah, terus yang kedua yaitu kelas turunan reservasi. Dia itu adalah turunan dari kelas turunan kamar. Tapi kelas turunan kamar dia adalah turunan dari kelas induk tamu. Jadi bisa dibilang kalau kelas reservasi itu adalah multi level. Jadi diturunkan dari kelas anak dan diturunkan dari kelas induk. Jadi berurutan. Reservasi dia turunan dari kelas kamar. Tetapi kelas kamar dia turunan dari kelas tamu. Di mana kelas tamu adalah kelas induknya. Itu. Nah, terus di reservasi ini dia juga menggunakan overriding tampilkan info dari kelas turunan kamar. Dia ditampilkan ulang di sini, diimplementasikan ulang, dan ditambahkan satu atribut lagi, yaitu waktu menginap. Untuk selanjutnya, yaitu kelas layanan. Kelas layanan adalah kelas turunan yang diturunkan dari dua kelas induk, yaitu hotel dan tamu. Hotel dan tamu di sini adalah kelas induk ya, atau kelas parent gitu. Jadi dia juga termasuk multiple. Kelas layanan itu adalah kelas multiple, turunan dari lebih dari satu kelas induk. Di sini juga menggunakan overriding juga, tapi dari dua kelas induk. Nah, dan menambahkan satu atribut baru yaitu jenis layanan. Gitu. Jadi dua fungsi atau dua metode yang sama dari kelas parent yaitu kelas hotel dan kelas tamu dia diimplementasikan ulang pada kelas layanan di sini. Oke, selanjutnya adalah public dan private method. Di kelas hotel ini, save nama dia adalah public method. Atau dia itu bisa diakses, diakses di semua kelas gitu ya, bisa diakses. Tapi kalau lokasi dan bintang dia adalah privat. Bisa dia di sini ada dua underscore ya, artinya dia itu kelas privat. Nah, untuk agar dia bisa diakses di beberapa kelas, dia itu harus diaktifkan lagi dengan menggunakan fungsi getter and setter. Di sini fungsi getter dan setter itu untuk untuk mengaktifkan fungsi dari kelas privat tadi. Yang pertama kita menggunakan fungsi get dulu agar dia itu bisa dibuka. Yang dari atribut privat method tadi ya. Pertama dari kelas lokasi dulu kita menggunakan fungsi get, habis itu kita aktifkan lagi dengan menggunakan fungsi set agar nanti pada instance ini dia itu bisa ditampilkan gitu. Selanjutnya yaitu polymorphis. Di sini tuh polymorphis yang digunakan adalah inheritance overriding ya. Jadi ya, menggunakan tampilkan info. Dia itu nama metodenya tampilkan info. Tetapi di kelas turunan juga menggunakan nama fungsi tampilkan info. Jadi menggunakan nama fungsi atau metode yang sama, cuma di kelas yang berbeda.
Jadi dari kelas ini dia menggunakan nama tanggal info lagi. Ini berlaku di semua kelas ya di sini. Saya menggunakan tanggal info dari kelas hotel, tamu, kamar, reservasi, dan juga layanan. Oke, untuk selanjutnya yaitu absession handling. Dia apa? Dia akan muncul atau beroperasi jika terjadi kesalahan pada program ini tadi. Mungkin dia formatnya salah atau pada instansinya dia kurang gitu. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan program saya terlebih dahulu yang sudah selesai ini. Nah, dia berjalan dengan baik ya, karena nggak ada satu kesalahan pun. Gimana, gimana sih contohnya kalau ada kesalahan itu agar fungsi app session ini bisa eh, bisa terjadi gitu. Misal pada kelas pada instance layanan ini atributnya saya kurang satu gitu, saya hapus satu gitu. Terus kita save ya, kita jalankan. Nah, di sini tuh terjadi error atau terjadi absention gitu. Karena kenapa? Karena pada instance layanan itu missing satu atribut. Untuk atribut jenis layanan ini dia tuh nggak bisa dijalankan, nggak bisa diimplementasikan. Karena di sini tuh kurang satu ya. Sini tuh ada kelas, saya memasukkannya tuh ada kelas nama hotel, alamat hotel, kelas bintang, maksudnya itu bintang hotel, nama tamu, dan alamat tamu. Ini dari kelas layanan ya. Terus kita cek. Nah, di sini tuh dia atributnya tuh ada 6. Nama, lokasi, bintang hotel, terus nama tamu, alamat tamu, dan jenis layanan. Nah, di jenis layanan ini dia itu nggak ada instance yang bisa dijalankan gitu. Jadi dia kurang satu di sini. Sini keterangannya dia kurang satu. Agar bisa berjalan, dia harus tambahkan lagi. Dia berarti kurang satu. Sini ada jenis layanan deh. Jadi saya menggunakan tadi VIP, benar VIP gitu, sama aja sih sebenarnya. Terus gitu di save, kita jalankan. Nah udah bisa, nggak ada error lagi ya. Berarti ini program sudah berjalan dengan baik tanpa ada program yang salah atau jadi kesalahan gitu. Jadi fungsi app session handling itu dia bisa eh, menampilkan kesalahannya tuh ada di mana gitu. Ini tadi kan kesalahannya kan ada di instance layanan ya karena dia kurang satu gitu. Terus setelah saya tambahkan dia udah berjalan dengan baik lagi. Seperti itu. Baik, itu tadi adalah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.